Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan nomor induk mahasiswa 2003050078. Baiklah, tak perlu berpanjang kalam. Pada kesempatan kali ini, mohon izinkan saya untuk memaparkan atau menyampaikan sedikit saja pengetahuan saya terkait dengan ilmu dakwah secara universal, serta argumentasi-argumentasi pentingnya ilmu dakwah di masa sekarang. Pada dasarnya, ilmu dakwah adalah ilmu yang membahas mengenai suatu cara-cara atau tuntunan untuk menarik orang lain agar mengikuti, menyetujui, atau melaksanakan suatu ideologi, suatu faham agama, suatu pendapat ataupun suatu persetujuan tertentu. Yang mana ilmu dakwah yang dimaksudkan di sini ialah sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana dakwah atau proses pembumian Islam dilakukan. Maka dalam ranah inilah ilmu dakwah sebenarnya lebih dekat ke arah ilmu komunikasi sosial. Pada saat ini, istilah dakwah seringkali dikenal oleh masyarakat. Namun, tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa dakwah hanya seputaran dengan pengajian, hanya identik dengan suatu pengajian, dengan diisi oleh dai-dai dan istilah-istilah sempit lainnya. Oleh karena itu, istilah dakwah ini perlu untuk dipertegas, yang mana dakwah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dakwah dari kata doa yad'u, yang artinya panggilan, ajakan, dan seruan. Sedangkan menurut istilah, dakwah ialah suatu usaha penyampaian ajaran Islam dengan cara mengajak kepada kebaikan atau mencegah kemaksiatan yang dilakukan untuk membentuk suatu individu atau kelompok yang taat dalam mengamalkan ajaran Islam. Dengan demikian, definisi dakwah ialah segala bentuk kegiatan penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dengan berbagai cara yang bijaksana untuk terciptanya suatu individu atau kelompok yang dapat menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupannya. Fungsi dakwah sendiri ialah untuk menyebarkan agama dan melestarikannya. Selain itu juga untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan akhlak. Dan adapun tujuan dakwah ini ialah sebagaimana diturunkannya Islam, yaitu untuk membuat manusia memiliki akidah, ibadah, dan akhlak. Mengingat fungsi dan peran dakwah yang demikian penting dan menentukan, maka dakwah dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya tentu harus difahami secara tepat dan benar, sejalan dengan ketentuan Al-Quran, Sunnah Rasul, dan Sirah Nabawiyah yang berisikan petunjuk tentang bagaimana dakwah itu dilakukan, sehingga menghasilkan pribadi-pribadi istiqomah dan tangguh menyeru manusia kepada Allah, serta mampu menciptakan tatanan hidup masyarakat yang berlandaskan Islam. Disinilah letak perlunya seorang dai atau pendakwah untuk mengetahui dan mempelajari tentang ilmu dakwah, yakni ilmu yang berisikan kumpulan kaidah dan pokok ajaran yang digunakan untuk menyampaikan suatu ajaran Islam serta mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Berbagai cara dan upaya terus dilakukan untuk menggiring kehidupan agar lebih efektif, agar lebih efisien lagi dalam menghadapi perubahan sosial
Di satu sisi, manusia di berbagai penjuru belahan bumi sudah dapat menikmati bermacam-macam hasil kemajuan peradaban yang ditandai dengan melimpahnya sumber daya yang menunjang kehidupan. Akan tetapi, di samping itu, ironisnya, di sisi lain kemajuan juga berdampak pada suatu kemunduran. Nyatanya adalah berjuta manusia terdegradasi dari kehidupan normal dan kehidupan yang layak. Berbagai masalah mulai muncul dari konflik-konflik sosial yang berkepanjangan, perang antar etnis dan bangsa, kemudian perilaku politik koruptif, monopoli sumber ekonomi, dan patologi kehidupan lainnya yang pada akhirnya bermuara pada kemiskinan, kemudian ketimpangan dan keterbelakangan. Di tengah kompleksitas masalah tersebut, banyak individu atau organisasi baik yang bersifat publik, swasta, ataupun komunitas berusaha mencari solusi melalui suatu aksi. Berbagai pendekatan dicoba dari sisi sosial, sains, hingga melibatkan juga agama. Salah satu pendekatan yang menarik untuk dicermati adalah menyelesaikan permasalahan kehidupan melalui jalur dakwah. Dalam hal ini ada usaha untuk menghadirkan nilai-nilai Islam yang lebih aplikatif, kontributif, dan kontekstual. Keluar dari kebiasaan atau pola pikir lama yang menganggap dakwah sebagai doktrin semata yang berkuar-kuar di mimbar masjid melalui pengeras suara, yang kemudian mengajak umat untuk berbuat baik tanpa memahami konteks permasalahan yang tengah dihadapi, yang mana selanjutnya tujuan akhirnya selalu diarahkan pada sejahtera baik di dunia dan mendapatkan kebaikan di akhirat, namun tidak disertai dengan cara strategis untuk mencapainya. Padahal dakwah yang modern semestinya harus bridging diversity dan enriching humanity, yaitu mampu menjembatani keberagaman dan memperkaya nilai-nilai kemanusiaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata, itu hanya dari kesalahan saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.